Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melania Dian Ayu Puspita, biasa dipanggil Melan, dan saya berasal dari STPK Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah psikologi perkembangan, yang nantinya saya akan membawakan dua materi. Yang pertama yaitu materi manusia dan asal-usulnya, kemudian yang kedua yaitu cinta epistemologis. Nah, psikologi perkembangan mengulas mengenai tahap perkembangan manusia dari usia muda hingga dewasa. Berbicara mengenai dewasa, kedewasaan manusia itu dapat diukur melalui dua faktor. Yang pertama yaitu tingkat kejaksanaan. Yang kedua yaitu kemampuan untuk mencintai. Hal ini terkait erat juga dengan kemampuan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik seseorang. Kita masuk ke dalam materi manusia dan asal-usulnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita semua itu diciptakan Tuhan sesuai dengan rupanya, sesuai dengan citra Allah. Tentunya kita itu berbeda dengan hewan, binatang, dengan tumbuhan juga. Nah, karena itu kita tuh diberi akal budi dari Tuhan. Hal itu yang membuat kita tuh menjadi spesial di antara makhluk-makhluk lainnya. Allah menciptakan kita semua pasti memiliki maksud dan tujuannya, kan? Nah, maksud tujuan Allah menciptakan manusia sesuai dengan rupanya, yaitu dengan tujuan untuk menjaga dan mengembangkan bumi serta isinya. Namun, lama-kelamaan manusia itu semakin konsumtif. Mereka melakukan konsumerisme secara besar-besaran, secara berlebihan, serakah, pengejaran akan keinginan sementara yang berlebihan, serta egoisme yang tinggi. Contohnya, kita semua itu pasti suka ya sama makanan junk food, instan, dan itu tuh pasti enak-enak. Padahal apabila kita tuh terlalu konsumtif terhadap makanan junk food, itu tuh akan menimbulkan efek yang tidak baik. Contohnya seperti diabetes, kolesterol, dan bisa mengakibatkan obesitas apabila kita tuh terus mengkonsumsi dan tidak bisa membatasi diri kita. Nah, contoh egoisme manusia lainnya yaitu yang biasa dilakukan oleh dua insan, perempuan dan laki-laki, yaitu keinginan untuk melakukan hubungan badan. Nah, biasanya manusia itu hanya ingin enaknya dan tidak bertanggung jawab akan hal yang akan terjadi setelahnya, seperti apabila mengalami kehamilan. Biasanya anak tersebut akan diaborsi. Padahal ini tuh menentang sekali dengan hak kemanusiaan, bahwa setiap anak, setiap manusia itu tuh memiliki hak untuk hidup, termasuk masih bayi yang masih dalam kandungan. Itu tuh merupakan salah satu perilaku yang menunjukkan egoisme manusia, hanya mau enaknya saja dan tidak memperhatikan hal-hal lainnya. Nah, ini tuh jelas bahwa hati nurani manusia itu lama-kelamaan sudah mulai memudar, sudah tidak bisa dirasakan lagi. Padahal dalam kehidupan sosial, hati nurani dapat membantu seseorang untuk membangun integritas diri. Karena mendengarkan suara hati nurani dapat membantu seseorang untuk melakukan tindakan yang baik, benar, dan sesuai dengan nilai-nilai moralitas. Pandangan keagamaan juga berkata tentang hati nurani, umumnya mengatakan bahwa hati nurani terkait dengan suatu moralitas yang melekat pada diri manusia.
melekat dengan hubungan semesta yang baik atau melekat kepada pengganda yang bersifat ketuhanan. Hati nurani juga merupakan kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam jiwa seseorang untuk senantiasa melakukan sesuatu yang baik, benar, jujur, tidak melakukan pelanggaran, dan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan diri sendiri serta orang lain. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu cinta epistemologis. Cinta epistemologis merupakan pendekatan filosofis untuk mengetahui, memahami, dan memaknai mengenai cinta. Dalam konteks epistemologi, pernyataan muncul tentang pengetahuan kita tentang cinta. Ada beberapa cara di mana kita dapat memperoleh pengetahuan tentang cinta, seperti melalui pengalaman pribadi. Cinta juga dapat dilihat sebagai fenomena kompleks yang melibatkan aspek ontologis, epistemologis, etika, metafisika, logika, kehidupan, dan makna. Dalam filsafat, terdapat 3 pembagian besar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selain itu, cinta juga dapat dijelaskan secara filosofis melalui kerangka ontologi, epistemologi, etika, metafisika, dan pertanyaan tentang kehidupan dan makna. Nah, seperti kita umur-umur yang sudah berkuliah pasti pernah mengalami dan merasakan cinta. Pastinya setiap orang juga pasti merasakan cinta dari orang tua, teman, sahabat, maupun pacar. Nah, pasti ketika kita dicintai itu rasanya sangat senang, baik itu dicintai oleh keluarga, teman, orang sekitar. Pasti kita merasakan kedamaian dan merasakan rasa senang. Nah, dalam pemikiran epistemologis cinta terdapat beberapa pandangan dari para ahli, yaitu dari Ibnu Miskawiyah, seorang filsuf muslim, menggambarkan cinta sebagai bagian dari kebijakan yang merupakan wujud dari sikap adil terhadap sesama manusia. Sementara itu, Erich Fromm, seorang psikoanalisis, merumuskan 4 elemen dasar cinta, yaitu perhatian, cinta persaudaraan, cinta diri, cinta Tuhan. Selain itu, dalam konteks filsafat, epistemologi cinta juga dapat dikaji sebagai bagian dari epistemologi secara umum. Dalam filsafat peripatetik Islam, epistemologi dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan tentang atau sesuatu yang dari Tuhan, khususnya untuk unsur rasional atau akal. Nah, cinta itu bukan sekedar dari manusia-manusia, sesama manusia, tetapi juga berasal dari Tuhan. Tuhan tentunya selalu mencintai kita hamba-hambanya dengan penuh rasa cinta. Apabila tidak cinta, mungkin ya kita tidak jadi apa-apa di dunia ini ya. Nah, epistemologis cinta membawa kita untuk mempertimbangkan bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang cinta, yang merupakan aspek penting dalam memahami fenomena kompleks dalam kehidupan ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.